Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Alhamdulillah. Jauh Pulau Dharmalaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah, acara dibuka. Semoga semua mendapat barokah. Amin, amin, amin. Selanjutnya, mari kita serahkan kepada Abah Jujur. Monggo, Ya, Mbak. terima kasih. Tes 1, 2, 3. Waktu menunjukkan pukul 10, berarti insya Allah saya mendapatkan waktu untuk mengajar selama kurang lebih 2 jam. Dan insya Allah 1 jam saya akan mengajar mengenai sholat-sholat sunnah. Kemudian break sekitar 5 menit. Sayanya mungkin harus minum dulu. Kita lanjutkan sampai jam 12 ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya buatkan khusus yang pertama buku panduan manasik umroh. Nah isinya ya ini sangat lengkap dari mulai Bapak Ibu keluar dari rumah sampai kembali lagi ke rumah berkumpul dengan keluarga. Ini saya susun juga yang ini, yang sekarang mungkin Bapak Ibu sudah pegang ya. Nah ini adalah bekal, bekal untuk ibadah pada saat di sana kan kita umrohnya insya Allah 1 hari. Ya, jadi kalau 12 hari umroh itu 2 hari pulang pergi, kemudian 1 hari untuk melaksanakan ibadah umrohnya, 9 hari itu kan kita berarti mau ngapain? Nah, sedangkan di sana di tanah suci itu kan luar biasa lipatan pahalanya pol. Nah, disinilah kegunaannya saya memberikan pemantapan, memberikan bekal agar ibadah Bapak Ibu itu betul-betul maksimal, tuh ya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama saya akan memberikan pembekalan mengenai sholat tasbih. Jadi dalam hadis itu dijelaskan sholat tasbih ini mempunyai keutamaan ada 10 dosa yang Allah akan ampuni bagi orang yang melaksanakannya. Seharusnya ya bagi kita itu yang namanya sholat tasbih itu sudah merupakan rutinitas. Ya, insya Allah Bapak Ibu kan mungkin niat ibadah kepada Allah itu kan pengen mendapatkan pengampunan dari Allah. Sebab orang yang diampuni oleh Allah bonusnya surga. Jadi kalau orang pengen masuk surga harus diampuni dulu dosanya. Nah itu jadi saya akan ajarkan mengenai sholat tasbih. Saya minta tunjuk tangan ya yang sudah merutinkan sholat tasbih, monggo. Ada? Merutinkan setiap hari misalnya sehari sekali? Belum ada seminggu sekali? Ya, bagus ya. Alhamdulillah. Sebulan sekali ada? Setahun sekali juga? Oke ya. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam hidup ini ya diusahakan ya. Kita yang namanya dunia juga butuh ya. Siapa yang nggak butuh yang namanya kehidupan dunia? Harta itu butuh, hanya saja ya kalau kita nggak menyempatkan ibadah, nggak menyempatkan kita itu menyisihkan waktu untuk menabung pahala, nanti kita yang rugi. Nah, untuk itu diusahakan ya nanti pada saat saya sudah ajarkan ya, nanti saya sudah ajarkan sholat tasbih ini bisa dipraktekkan di rumah. Baik, ini ada masukan dari istri saya. Ini belum kenalan sama istri saya ya. Ini yang di sebelah saya itu asisten saya, istri saya. Jadi katanya supaya enjoy. Monggo Bapak Ibu berdiri, silahkan. Jadi kita baca dulu talbiyah. Saya lupa tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini ya jangan duduk dulu, saya
mendengar la syarikalah. Yang benar la syarikalak. Ya, yang terakhirnya huruf kaf. Kalau bahasa Indonesia huruf ka. Jadi la syarikalak. Ya, diulangi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Monggo silahkan. Jadi keutamaan dan pahala dari sholat tasbih ini Bapak Ibu dijelaskan ada dalam hadis Abu Dawud. Allah akan mengampuni 10 macam dosa. Ya. Yang pertama dosa yang awal, kemudian dosa yang akhir, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang tidak disengaja, dosa yang disengaja, dosa kecil, dosa besar, dan juga dosa yang samar dan dosa yang terang-terangan, maksudnya terang-terangan dikerjakan. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Prakteknya sekarang. Pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat tasbih, hatinya supaya diniatkan karena Allah. Niatkan di dalam hatinya, ya Allah, saya ingin melaksanakan sholat tasbih, ampuni saya ya Allah. Itu juga sudah cukup, itu namanya niat karena Allah. Karena yang namanya niat itu tidak harus diucapkan. Walaupun ada yang memang pada prakteknya itu syariatnya harus diucapkan nanti pada saat Bapak Ibu haji atau umroh. Setelah niat baru diucapkan. Kalau untuk ibadah sholat, kalau mengikuti tuntunan Nabi, yang namanya niat adanya di mana? Di dalam hati. Sebagaimana Bapak Ibu ini dari rumah nih ya, diundang oleh Abah Jojo datang ke sini. Kemudian ada yang dari Bandung katanya ya, ada dari mana umpamanya, tanpa diucapkan hatinya tuh gerentes. Kalau bahasa saya itu gerentes, ya berbicara. Insya Allah tanggal 20 Agustus saya akan datang ke sana, katanya mau diajari. Kan begitu, itu namanya niat, gerentes itu. Tinggal niatnya diluruskan. Ya Allah, berilah pahala saya, sesampainya di sana saya akan menuntut ilmu. Nanti kalau niatnya karena Allah baru dapat pahala. Tapi kalau niatnya cuman saya pengen ketemu Abah Jojo, ya sudah, hanya ketemu saja. Jadi ujung-ujungnya diakhiri dengan ya Allah, berilah pahala buat saya. Minimal seperti itu. Jadi ada kata-kata atau pengharapan kepada Allah. Dalam Al-Quran itu kan diterangkan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Supaya mengharap. Ya, mengharap minta kepada Allah. Nah, kemudian untuk sholat tasbih ini tiap rokaat itu totalnya 75 bacaan tasbihnya. 75. Nah, berarti kalau Bapak Ibu nanti kok saya satu rokaat sudah kok, setelah dihitung-hitung 80, berarti kurang tepat. Nah, caranya bagaimana? Takbir Allahu Akbar. Ya, karena saya pakai ini jadi satu tangan ya. Allahu Akbar. Boleh posisinya begini, rata, pundak. Ada hadisnya. Allahu Akbar. Ini apa namanya? Telinga boleh, ya, sejajar dengan telinga. Kemudian setelah takbir, silakan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ya. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah hafal. Setelah itu, setelah amin, langsung membaca salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yang pendek juga boleh. Saya hafalnya kulhu, boleh. Ini paling mudah itu. Ya. Setelah itu, ya, silahkan membaca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa tadi? 15. Pak, saya itu orangnya suka bingung bagaimana caranya. Caranya pada saat posisi ini tangan seperti ini boleh digerakkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ini tangan tapi yang kanan ya. Gerakan tuntunnya seperti itu. Dapat 2 begini, 3 begini, tuh ya. Boleh seperti itu. Ya. Jadi silahkan gerakan sebagai isyarat untuk menghitung. Jadi gini itu 2, 3, 4, 5 kalau bahasa kita ya. Terus sampai berapa? 15 kali. Setelah 15 kali silahkan ruku. Ya. Ruku baca doa rukunya silahkan. Subhana rabbiyal azim, itu yang paling mudah.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, boleh, ada hadisnya. Ya. Setelah membaca doa ruku, kemudian dilanjutkan membaca tasbih 10. Ya, baca 10 kali. Setelah ruku, kemudian apa? Bangun dari ruku. Nah, namanya itidal. Baca doa itidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nanti itu kalau di Mekah begitu, Bu. Karena itu yang paling mudah, paling pendek. Bacaan pada saat bangun dari ruku, ya. Sami Allahu liman hamidah, itu imamnya. Makmumnya menjawab Rabbana walakal hamd. Nanti insya Allah di Mekah begitu, ya. Setelah membaca doa tadi apa? Itidal, baca tasbih 10 kali. Setelah membaca tasbih silakan sujud. Baca doa sujudnya. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la umpamanya. Setelah membaca doa sujud, baca apa tadi? Tasbih 10 kali. Jangan bangun dulu. Ya. Kemudian setelah itu, setelah membaca tasbih 10, silahkan bangun dari sujud. Nah, pada saat bangun dari sujud, silahkan membaca doa di antara dua sujud. Ya, umpama doanya ada yang paling pendek, Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli, itu yang paling mudah, ada hadisnya. Ah, saya maunya yang panjang, Robbik firli, warhamni, wajburni, ada hadisnya. Ya. Setelah itu selesai, jangan sujud, tapi baca 10 kali tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali ya. Kemudian setelah itu sujud, baca doa sujud, kemudian baca 10 kali tasbih. Setelah membaca tasbih, bangun. Kan biasanya kalau sholat tuh langsung berdiri. Jangan berdiri. Posisi tetap duduk dalam keadaan posisinya itu seperti duduk di antara dua sujud. Posisi duduknya. Nah, baca apa, Abah? Baca tadi tasbih 10 kali. Ya. Jadi pada saat sujud, Allahu Akbar, kan ngucap tuh ya, Allahu Akbar, biasanya kan berdiri. Ini tidak, duduk dulu. Tapi ucapkan Allahu Akbar, kemudian baca tadi apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 10 kali. Setelah 10 kali bangkit, bangun. Tapi tidak perlu mengucapkan Allahu Akbar, kan tadi sudah. Nah, berarti dapat berapa? Dapat 1 rakaat. Lakukan itu sebanyak 4 rakaat. Hanya saja pada prakteknya yang pada salah itu rakaat terakhir, yang keempat. Biasanya salahnya itu karena dia bingung, karena ada at-tahiyatnya. Ingat, yang namanya sholat tasbih ini tidak ada at-tahiyat awal. Berarti tidak ada duduk, at-tahiyat awal tidak ada. Semuanya bangun gitu ya. Nah, kita sekarang lanjut ke rakaat keempat saja biar cepat. Pada saat sudah ketiga bangun, ini umpama udah dapat 3, berarti 1 lagi ya. Lakukan sebagaimana yang tadi yang saya ajarkan. Sujud, umpama sudah sujud, yang terakhir ini umpamanya langsung duduk at-tahiyat akhir, posisi kakinya posisi at-tahiyat akhir. Kemudian baca at-tahiyat sampai selesai. Setelah membaca at-tahiyat jangan salam, tapi ucapkan tadi tasbih 10 kali. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai. Baru assalamualaikum warahmatullahi salam ke kanan dan ke kiri. Dipahami ya? Oke. Oh ya, silahkan Bu, sambil itu kasih kertas ibu-ibu ya. Jadi ini nanti dibagikan kertas. Silahkan kalau ada yang nggak paham tulis di situ, kasihkan nanti ke saya setelah sesi ini ya. Itu boleh tanya mengenai sholat, boleh mengenai apa saja boleh ya. Ya. Tapi masalah ibadah ya. Jadi saya minta masalah ibadah, jangan yang di luar masalah ibadah. Lanjut ya, dipahami ya. Pahalanya ingat sangat pol. Lanjut ke sholat hajat. Saya jelaskan sholat hajat ini Bapak Ibu, karena rata-rata kita ini kan butuh kepada Allah. Baik itu butuh masalah urusan dunia maupun urusan akhirat. Apalagi kita mau pergi ke mana? Ke tanah suci. Nanti pada saat nanti Bapak Ibu dibimbing ke Raudhah, lakukan ini sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat pada saat seseorang itu butuh permintaan.
ibarat anak butuh sama orang tuanya. Nah ini caranya diajari oleh Nabi. Tuh ya. Nah saya akan bacakan penjelasannya. Dijelaskan dalam hadis Tirmidzi, Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki keperluan kepada Allah, maksudnya keperluan, ada permintaan, atau juga kepada sesama anak Adam, sesama manusia, maka hendaklah berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu memuji kepada Allah, baca sholawat, ya. Kemudian barulah silahkan meminta kepada Allah. Nah itu hadisnya seperti itu. Dan ini ada doanya khusus untuk sholat hajat ini. Doanya la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa ajaima magfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli itsm la tada'li damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Apabila Bapak Ibu tidak hafal, bagaimana Abah? Boleh sambil begini nanti saya praktekkan. Boleh sambil begini ya. Karena tidak semua orang langsung bisa menghafal. Sekarang prakteknya. Jadi ingat ya, sholat hajat itu adalah tata cara ibadah kepada Allah bila mana kita ada keperluan, ada permintaan. Sedangkan yang namanya manusia itu ya, insya Allah butuh sama Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau dalam hadis ini dijelaskan kalau kita ada kebutuhan, ya bukan hanya di Mekah Madinah, di sini nih di rumah umpamanya. Tata caranya silahkan bersuci dulu, berwudu yang sempurna wudunya. Kemudian silahkan laksanakan sholat 2 rakaat. Sholatnya apakah ada bacaan tertentu? Tidak ada, bebas. Ya, misalnya rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian kulhu umpamanya dilanjutkan, boleh. Yang pendek-pendek boleh. Nah, hanya saja setelah salam ada tuntunannya. Ya, diterangkan dalam hadis itu silahkan memuji dulu kepada Allah, sanjung dulu Allahnya. Ya, memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat, kemudian doa yang nanti ada di buku tuntunannya. Setelah itu minta apa permintaannya. Setelah minta, ya, cara menutupnya baca sholawat, kemudian tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya praktekkan. Pada saat setelah sholat 2 rakaat, assalamualaikum, silahkan Bapak Ibu ya membaca alhamdulillah. Ini yang paling pendek. Alhamdulillahirabbil, angkat tuh tangan yang berdoa langsung. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau yang pendek. Kalau mau sampai fil alamina innaka hamidum majid boleh. Nah, kemudian setelah membaca sholawat, baca doa ini, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, dan seterusnya. Setelah selesai doanya, silahkan ya permintaannya sampaikan. Ya Allah, jadikanlah anak saya misalnya anak yang baik-baik, yang nurut-nurut sama saya. Ya Allah, anak saya belum punya rumah, ya Allah. Ya, berilah rezeki baginya yang halal, yang barokah, supaya tahun ini dia bisa kebeli rumah, ya Allah. Boleh pakai bahasa sehari-hari, boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Abah Jojo bisa datang ke rumah saya, ya Allah, umpamanya. Ya, siapa tahu kan diundang saya, disuruh ngajar. Saya sukanya tuh ngajar, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu minta permintaan, dan permintaan ini boleh lebih dari satu. Boleh, saya permintaannya banyak, boleh, nggak boleh. Mau 20, mau 30, tidak dibatasi permintaannya. Setelah itu silahkan membaca sholawat, kemudian ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan itu boleh Bapak Ibu kerjakan setiap ada permintaan keinginan. Contoh, saya misalnya ya pengen banget yang namanya mobil Honda, umpamanya, uang nggak punya, tinggal minta. Tapi mintanya caranya, sholatnya jangan sekali selesai, tidak. Ada waktu luang, sholat lagi, ya Allah, saya belum terkabul punya mobil Honda, ya Allah. Besoknya lagi tuh ingat lagi luang, saya wudhu umpama sholat, minta lagi, ya Allah, saya belum kebeli, ya Allah, minta rezekinya. Ya, jadi intinya ya, yang namanya permintaan kepada Allah itu silahkan ulang sampai kapan? Sampai terkabul. Dipahami ya? Lanjut, kita kasih bekal masalah sholat duha. Insya Allah Bapak Ibu
Kalau sudah sepuh-sepuh, biasanya ya melaksanakan sholat duha.